la taqrabuz zina. Ayatnya bukan la taznu, jangan berzina, tapi bunyi ayatnya jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina tidak langsung pada perbuatannya, tapi pada perbuatan yang mendekati. Berawal dari tukar nomor, dilanjutkan masuk ke grup WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya 767 7777 227. Sekali lagi, BSI 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Pripun kabare? Api? Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Duduk di samping saya Bapak Teguh. Kalau ke laut pergi berlabuh bersama teman. Mudah-mudahan Bapak Teguh tetap istiqomah buat acara keislaman. Di samping beliau ada Bapak Camat Luajanan yang mewakili Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Kalau pergi ke tengah kali, jangan lupa bawa peniti. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Itu sekedar pantun saja. Hadir bersama kita Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, belum kawin yang belum sunat, semua yang hadir podo kabeh mlebu nang surga. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita pada malam hari ini adalah halal bihalal. Lama sekali Idul Fitrinya. Halal bihalal tidak pernah dibatasi oleh Syawal. Halal bihalal tidak pernah dibatasi oleh Idul Fitri. Sesungguhnya setiap hari kita selalu melaksanakan yang halal dan ingin mendapatkan yang halal. Perbuatannya halal, yang ingin dicapai juga halal. Itulah dia halal bi halal. Itulah bahasa Arab yang orang Arab pun gak ngerti, tapi insya Allah maknanya baik.
Apakah kelahi itu halal? Haram. Bertengkar haram. Bermusuhan haram. Putus silaturahim haram. Maka yang putus disambung kembali. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tarawihnya 30 malam, khatam Quran, witir, tahajud, tapi kalau putus tali silaturahim, kata Nabi SAW, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan acara malam ini tersambung tali silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Acaranya dibuat di tengah lapang, padahal di depan masjid besar, menaranya 2. Di belakang itu saya lihat lampu, kok pohon kayu semua, hutan, bukit. Acara ini luar biasa, lampu yang menembak ke bukit hutan sana sampai 8 lampu. Ini kenapa dibuat acaranya di tanah lapang malam ini, padahal ada masjid besar, masjid kita tinggi, menaranya menjulang, tapi jamaahnya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan desa Purwajaya selalu diberikan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tanah lapang bisa penuh, maka apalagi masjid, betul? Kalau nggak percaya, lihat subuh besok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau acaranya malam, Ustadz Abdul Somad memang mintanya supaya dibuat di tanah lapang. Kenapa begitu? Karena momen tabligh akbar, tidak semua orang berani masuk masjid. Betul? Oh, betul kata jamaah. Ada orang-orang yang takut ke masjid karena ada beberapa temannya, sahabatnya baru ke masjid 2 kali meninggal, trauma. Ada orang yang baru mendengar tausiah hanya mau di luar masjid, di tanah lapang. Saya sebetulnya mau dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Kenapa kamu tidak datang? Karena dibuat di dalam masjid, saya masih segan masuk masjid, takut, trauma. Apalagi di depan masjid ada keranda jenazah. Tapi kalau dibuat di tanah lapang, orang ramai, bisa dengar tausiah sambil minum es cendol, es doger, es bandung. Masya Allah. Kalau ada tabligh akbar, tidak hanya ngaji, tidak hanya santapan rohani, santapan jasmaninya juga. Mudah-mudahan semua dagangan laku malam ini. Sebelum pulang, habiskan makanan-makanan ini, bayar masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita bahagia, silaturahim kita senang hati, silaturahim kita dengan lantunan-lantunan lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang anak soleh, mengingatkan kita tentang mencintai ulama, mengingatkan tentang solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam ini kita berbahagia karena kita termasuk umat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Itulah kenapa orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Karena dia pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga.
tapi saya nggak sholat Pak Ustaz. Mampir dulu di neraka. Insya Allah 7 kali kita katakan subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, minta jauh daripada neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimahuhu, mendidih otak, mendidih di kepalanya. Insya Allah kita semua selamat. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad termasuk orang yang selamat dari azab neraka. Kita ini hebat, tapi doa kita untuk diri kita belum tentu makbul. Tapi doa kita untuk saudara kita berdasarkan cinta karena Allah, doa dari jamaah kita, doa dari kiai kita, maka itu adalah diantara penyebab selamatnya kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan berkumpul beramai-ramai di tanah lapang, bawa kawan, sahabat, anak, istri, semuanya datang tumpah ruah, tidak ada satupun halangan. Setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah, ayunan tangan, langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, sampailah nanti kita pulang ke rumah dicatat sebagai para mujahid fisabilillah insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Dibuat dengan mata yang indah, suka memandang yang cantik-cantik, mata juga suka melihat keindahan, maka dipajanglah bunga-bunga. Ini panitia pasti lama sekali mempersiapkan menunggu bunga ini tumbuh mekar. Matanya memandang yang indah-indah. Bagaimana telinganya? Telinganya juga ingin mendengar yang indah-indah. Maka dihadirkanlah anak-anak muda di grup hadrah. Apa nama grupnya adik-adik? Ahbabul Mustafa. Ahbab, pencinta Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabul Mustafa. Semua mendengarkan lantunan-lantunan hadrah malam ini, mudah-mudahan kita tercatat sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta dengan Rasulullah, apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan Rasulullah, maka kita pun akan bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mau acara nikah, walimah, akikah, nikah sekali lagi, undanglah Ahbabul Mustafa. Allahu Akbar. Jangan sampai sudah ngaji, sudah tausiah, sudah puasa, sudah tabligh akbar, tapi giliran acara akikah anaknya, walimah nikah, acara khitan, yang tampil cinta satu malam. Na'udzubillah. Cinta satu malam itu zina, mohon maaf, pulang-pulang berbadan dua. Na'udzubillah. Maka tidak ada alasan bagi masyarakat Luajanan, tidak ada alasan bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Kalau dulu mungkin masih ada alasan, belum ada grup hadrah. Ini sudah ada grup hadrah. Ini caranya kita berpindah daripada yang diharamkan Allah. Al-muhajir, orang yang hijrah. Siapa itu orang hijrah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Acaranya halal, yang dilihat halal, yang didengar halal. Pulang dari sini kita insya Allah meninggalkan yang haram, mendapatkan yang halal semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Wahlul, itulah asal akar daripada kata halal. Dari Al-Quran acara kita ini. Halal bihalal itu dari kata wahlul, halal. Apa makna wahlul uqdatan? Hilangkan segala penghalang. Wahlul uqdatan, hilangkan segala ikatan-ikatan min lisani, dari lidahku. Doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri, mudahkan urusan, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku.
wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan, hilangkan sangkutan-sangkutan, kesulitan, kepayahan, min lisani, dari lisanku ketika berkata-kata, yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang aku bicarakan. Dari tadi saya ngomong, Bapak Ibu paham apa yang saya omongkan? Alhamdulillah. Jangan sampai selesai acara ditanya apa yang diomongin Ustaz Somad. Insya Allah semuanya mudah dipahami, mudah dimengerti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini di atas bulan cantik, indah, terang benderang. Tadi kata Pak Teguh, tiap malam katanya hujan di desa kita, betul? Malam ini berkat doa orang-orang soleh, doa orang-orang baik, para kiai, para alim, para ulama, kita bisa tenang. Hujan pun rahmat dan barakah. Tapi karena yang kita inginkan bisa supaya duduk di tanah lapang dengan tenang. Doa orang-orang soleh dikabulkan Allah. Mudah-mudahan malam ini tidak hanya tabligh akbar, di akhir nanti kita akan sama berdoa sehingga negeri kita tetap dijaga, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa perbuatan haram yang kita hilangkan dari diri kita? Banyak sekali perbuatan haram. Malam ini yang akan kita bahas ada 3 perbuatan haram yang luar biasa. Perbuatan haram yang pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran, hukumannya langsung az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali. Begitulah hukuman dalam Al-Quran. Di antara ciri dosa besar disebutkan hukumannya dalam Al-Quran. Maka di antara dosa besar yang disebutkan hukumannya dalam Al-Quran adalah az-zaniyatu, perempuan. Kenapa perempuan lebih didahulukan daripada laki-laki? Bukan penghinaan, bukan pelecehan, karena perempuan lebih malu daripada laki-laki. Maaf beribu, maaf. Karena dalam kasus zina yang kelihatan itu perempuan, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat tetangga keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena malu lalu kemudian dikasih makan nanas sama ragi, keluar bergelinding anaknya bulan-bulan, membunuh, sudah berzina, membunuh lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita dari perbuatan zina, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun orang Islam yang mau anaknya, apalagi anak perempuannya. Maka kita jaga anak perempuan kita. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka malam ini acaranya bukan acara maksiat, bukan acara jauh daripada taat. Tidak dicampur tempat duduk laki-laki dan perempuan. Ada garisnya, yang tengah ke kiri laki-laki semua, ke kanan perempuan semua. Ada beberapa laki-laki ini untuk mengawal perempuan. Mudah-mudahan begitulah kita dengan perempuan. Kenapa? Karena bunyi ayatnya la taqrabuz zina. Ayatnya bukan la taznu, jangan berzina, tapi bunyi ayatnya jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina tidak langsung pada perbuatannya, tapi pada perbuatan yang mendekati. Berawal dari tukar nomor, dilanjutkan masuk ke grup WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Sudah seperti kawan saya, sudah macam abang saya, sudah macam saudara saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. Alhamdulillah masyarakat Luajanan perempuannya semuanya berjilbab, tidak ada yang nampak rambut, nggak tahu besok pagi. Pakaiannya menutup aurat. Mudah-mudahan yang nutup aurat malam ini, yang berjilbab malam ini, yang baju panjang malam ini istiqomah sampai mati insya Allah. Jangan sampai dipakaikan jilbab, pakai baju panjang ketika sudah meninggal dunia. Apa itu? Pocong. Pocongnya kepalanya tertutup. Jangan sampai setelah menjadi mayat baru ditutup. Ketika masih hidup terbuka. Kepala rumah tangga laki-laki, tidak hanya dirinya,
dia akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin naim. Hai laki-laki, kamu dapat harta warisan 2 kali bagian perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Hai laki-laki, kamu kepala rumah tangga. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, yang meluruskan segala kesilapan-kehilapan perempuan. Makanya laki-laki walaupun dia gagah, dia perkasa, dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang soleh sendiri, lajang, belum menikah, pemuda, tapi begitu dia sudah menikah, dia menjadi kepala lokomotif kereta api. Di belakang sudah ada jamaah, istri, anak. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anakmu, nara, dari api neraka. Malam ini anak-anak perempuan kecil-kecil dipakaikan jilbab yang panjang. Siapa yang memakaikan? Ibunya. Siapa yang memerintahkan? Ayahnya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kepala rumah tangga. Kamu akan ditanya, kamu akan diminta tanggung jawab. Walaupun sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini zaman canggih luar biasa. Dulu laki-laki mau ketemu dengan perempuan susah, laki-laki mau kenalan dengan perempuan payah. Sekarang begitu mudahnya, cari namanya di Facebook, langsung tulis, ketemu. Kalau nggak percaya, tulislah di Facebook Abdul Somad, wakeh tenan, banyak sekali. Tinggal DM, kirim message. Nggak ketemu di Facebook, cari di Instagram. Nggak ketemu di Instagram, cari di TikTok. Banyak sekali. Itu kami tulis di Instagram Abdul Somad, banyak sekali. Ini yang asli yang mana? Cari yang centang biru, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya, ini Ustaz Somad ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow. Begitu mudahnya sekarang mencari orang, Bapak Ibu. Dulu laki-laki kalau mau kenalan sama perempuan menggeletar, ketakutan, grogi, cemas, nggak berani. Sekarang mau kenalan dengan perempuan, cukup cari, kirim WhatsApp, dapat nomor, kirim, langsung tulis namanya di Telegram, muncul orangnya. Tulis namanya di Facebook, muncul orangnya. Kirim message pesan, minta nomor. 6 langkah perbuatan setan pun terwujud. Pertama, nazratun, pandangan. Berawal dari pandangan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, mulai senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, salam, say hello. Setelah salam, fakalamun, mulai kalam, ngomong. Setelah kalam, famau'idun, mulai janjian. Setelah janjian, faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, terjadilah apa yang terjadi. Berlanjut dengan perbuatan setan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Orang tua malu, orang kampung malu, keluarga malu. Nasi sudah jadi tai ayam. Sudah demikian perbuatan maksiat, dosa. Innahu kana fahishatan, itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Ya Allah, anak-anak muda kami yang malam ini hadir maupun yang tidak hadir, yang masih Engkau berikan masa muda, selamatkan mereka. Yang masih ada ikatan pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Teganya Ustaz Abdul Somad. Kami datang ini mau menenangkan hati, mau mencari pelipur lara, mau membahagiakan jiwa. Kenapa Ustaz Somad doakan kami putus? Karena saya sayang, karena saya tidak mau adik-adik saya, anak-anak saya, ponakan saya, walaupun saya datang jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru, Riau, transit Jakarta, dari Jakarta terbang ke Balikpapan, malam ini sampai ke desa kita. Ini adalah ungkapan cinta. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan zina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Terus kami yang putus ini Pak Ustadz, masa pulang cuman bawa putus? Yang sudah putus tadi segera pertemukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang bilang amin yang udah nikah, yang belum nikah aja. Ini yang sudah anak 3 bilang amin juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-lakinya baik, perempuannya baik, menghindarkan diri dari perbuatan zina, dipertemukan dengan cara yang baik, dengan ta'aruf, dengan khitbah, dengan tunangan. Pada akhirnya orang tua dengan bahagia memanggil namanya, hai Abdurrahman, saya bapak. Kalau kebetulan namanya sama jangan tersinggung. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitulah kebahagiaan sakral. Tapi begitu banyak seorang bapak menikahkan anaknya dengan emosi dan kemarahan. Aku nikahkan kamu dengan mahar. Kenapa dengan kemarahan? Kenapa dengan emosi? Karena sudah didahului dengan perbuatan maksiat. Bahasa Jawanya MBA, married by accident. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insya Allah. Ini Ustaz Somad dari tadi sudah ngomong 3 kali menyelamatkan anak muda, anak muda, anak muda. Insya Allah yang muda sudah selamat Pak Ustaz. Sekarang ini kenakalan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa yang saya doakan anak muda? Karena anak muda nafsunya bergelora, karena anak muda libido seksualnya tinggi, karena anak muda matanya, pandangannya, pergaulannya. Adapun orang tua kalau masih buat dosa juga, ingat malaikat maut sudah dekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perbuatan zina. Bagaimana kalau dia sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami? Maka hukumannya lebih berat lagi. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang belum menikah, laki-laki belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Bagaimana kalau baru dicambuk 50 dia sudah mati? Selesai, tidak dilanjutkan lagi. Maka siapa yang tidak mau 100, cukup 50 mati. Tapi bagi yang tetap hidup sampai 100, bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Asy-syaikhu, laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu, perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau mereka tetap juga berzina, berselingkuh, farjumuhumal batta, mereka dirajam sampai mati. Apa makna rajam? Digali tanah, dimasukkan badannya, ditimbun biar supaya tidak bisa lari. Timbun di dalam tanah supaya kakinya terkurung di bawah, dia tidak akan bisa lari, dilempar batu sampai mati. Apakah pernah terlaksana pada zaman Nabi? Ini pernah dilaksanakan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan dari Juhainah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang ke kampung halamanmu. Kenapa Nabi menyuruh dia pulang? Karena dia sedang mengandung anak. Orang yang sedang mengandung tidak bisa dihukum mati, karena kalau ibunya mati, anaknya ikut mati. Islam tidak hanya mementingkan hukuman, tapi Islam menjaga kehidupan. Ibunya memang bersalah, tapi anaknya tidak berdosa. Maka tidak boleh kita tuduh, hai anak zina, karena yang berzina bapak ibunya, bukan anaknya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci dan fitrah. Tidak boleh dipanggil hei anak zina, karena yang berzina adalah bapak dan ibunya, anaknya tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, pulang sampai anakmu lahir. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepada aku. Dia minta hukuman di dunia supaya dia bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, pulang, susukan anakmu 2 tahun. Karena anak, walaupun anak hasil perbuatan haram, dia tetap punya hak untuk menyusu kepada ibunya. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, disempurnakan menyusukan anak 2 tahun lamanya. Lalu setelah 2 tahun menyusukan anak, dia datang lagi, aku sudah melahirkan ya Rasulullah, anakku sudah kususukan ya Rasulullah, sekarang aku tidak ada tanggungan apa-apa lagi. Saat itulah digali tanah, dimasukkan badannya setengah,
dia dilempar batu sampai mati, dan mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Tak selesai hanya dengan istighfar, tak selesai dengan salat sunat taubat, tak selesai dengan tawaf sa'i dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, mesti dijatuhkan hukuman. Allah menutupi aib kita, Allah menutupi segala kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Siapa yang tidak pernah punya masa lalu? Siapa yang tidak pernah bergelimang dosa? Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau akan jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan. Dia digoda syaitan. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam tergoda, digoda, tapi dia bertaubat kepada Allah. Doa yang paling tua yang selalu kita panjatkan kepada Allah setiap selesai sholat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 7 bagian. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami sudah menzalimi, anfusana, diri kami, bukan diri orang lain, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna, pastilah kami, minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Adab Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mengatakan ampunkan dosaku, hapuskan salahku, bersihkan kesilapanku, tidak. Dia hanya merayu Allah dengan lemah lembut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitulah kita merayu Allah. Ada seorang hamba yang bergelimang dosa, banyak silapnya, banyak salahnya, dia merayu Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ilas tulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak layak masuk ke dalam surgamu. Dosaku banyak, mataku, telingaku, hatiku, pikiranku, tanganku, kakiku, penciumanku, lidahku, lisanku, banyak dosaku ya Allah. Kalau begitu kau akan masuk surga. Aku tidak layak masuk surga. Kalau begitu kau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tidak kuat masuk nerakamu ya Allah. Sedangkan kerikilnya saja diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepalaku. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tidak sanggup menerima azabmu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Dosaku begitu banyak ya Allah. Dzunubi mislu adadir rimali, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut, tak terhitung dengan mata, lebih daripada catatan malaikat. Dosaku begitu banyak ya Allah, tapi aku yakin ampunmu silapku, dosaku begitu banyak. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Begitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, Ustaz Abdul Somad, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertaubat, kepada manusia kita minta maaf. Itulah makna halal. Yang haram kita tinggalkan, yang halal kita teruskan. Mandi taubat. Mandi taubat itu seperti maaf mandi junub basah semuanya. Niat mandi taubat. Setelah itu kita pun wudhu. Setelah itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apakah dosanya perlu disebutkan Pak Ustaz? Enggak usah disebutkan, apalagi kalau sholat sunat taubatnya di kamar ada istri. Usolli sunat taubat habis melihat bini tetangga lillahi ta'ala. Oh enggak usah. Sholat sunat taubat minta ampun kepada Allah, apalagi di masjid orang ramai. Usolli sunat taubat lillahi ta'ala.
Ayatnya Pak Ustaz, terserah ayat apapun yang dibaca, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih bagus lagi, dibacakan Sayyidul Istighfar. Dibaca Sayyidul Istighfar subuh. Tidak ada yang menghalangi orang yang membaca sampai petang masuk ke dalam surga kecuali kematian. Dibaca habis maghrib, tidak ada yang menghalangi kita dengan surga kecuali kematian. Siang awalnya adalah subuh, malam awalnya adalah maghrib. Awal subuh dibaca istighfar, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku datang kepadamu membawa nikmat-nikmatmu kepadaku, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tenaga, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat keluarga, nikmat sehat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku datang menghadapmu membawa nikmatmu. Wa abu'u bi dzambi. Tapi aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmatmu kepadaku, tapi hari ini aku datang membawa dosa-dosaku. Aku tahu, fa innahu la yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampunkan dosaku ini illa anta, kecuali hanya engkau saja ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tapi bagaimana dia meminta ampun kepada Allah? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang maksum, Nabi yang terjaga, terpelihara, tetap beristighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita? Istighfar kita hanya 3 kali, 1 nafas itu pun gak jelas punya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pejamkan mata, bayangkan dosa-dosa, bayangkan kita sedang menghadap Allah, bayangkan bagaimana kita mati. Kita akan dibungkus dengan kain kafan, kita dibisikkan talqin di telinga, la ilaha illallah. Setelah itu badan kita pun akan dimandikan orang lain. Hari ini kita gagah mandi, nanti kita akan dimandikan orang lain. Setelah dimandikan, dipakaikan kain kafan, digulung. Setelah itu kita pun akan disolatkan. Anak, istri, kawan, leasing, baru bayar 1 bulan kredit, semuanya tinggal. Jamaah yang begitu ramai tinggal. Pada akhirnya kita hanya akan membawa dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tulus, ikhlas, halal, bersih, sebagaimana bersihnya pedagang dengan pembeli. Ketika kita lewat sampai di kota suci Makkah Al-Mukarramah, nampak orang berdagang jilbab, topi, tasbih, haji, 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 haji. Kita tidak pandai menawar, kita ambil lalu kita bilang 4,5, oke, dia nganggu, halal, 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 halal. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kita bayar lalu kita bilang halal, apa maknanya? Barang kamu saya ambil halal, uang saya kamu ambil halal. Setelah itu kita tidak lagi ada sangkut paut, bersih plong, tidak ada lagi dosa di antara kita. Halal, halal. Begitulah kita mati menghadap Allah dalam keadaan halal dan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Zina merajalela di akhir zaman. Kalau di akhir zaman sudah kamu lihat ada zina merajalela, takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena itu dibiarkan. Istahallau, mereka sudah menghalalkan maharim Allah yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang melakukan perbuatan baik, wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Ketika hukuman itu sudah datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, berpakaian putih, berkerudung putih, berjilbab putih,
ramai tanah lapang istighosah kubro, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kepala rumah tangga melarang anak perempuannya keluar, anak laki-laki yang datang, ini sudah malam Jumat, besok malam Sabtu, malam Ahad, anak laki-laki sudah datang dengan sepeda motornya, jangankan lidahnya, jangankan lisannya, knalpot motornya pun sudah pandai merayu, bep 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 bep. Katakan tidak pada anak laki-laki. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau laki-laki yang gagah perkasa, jangan datang kemari membawa mawar, bawalah mahar. Betul? Laki-laki menikah, punya istri, mengandung, anak dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Enak saja anak laki-laki datang ke rumah membawa anak gadismu. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuannya dibawa orang, dia diam cuek saja. Pak Haji, ya. Tadi saya lihat anak bapak dibonceng orang. Biarin aja, nggak apa-apa, sodako. Apa ini? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan tidak. Betapa seorang ibu membiarkan anak laki-laki datang ke rumahnya, dipersilakan masuk, diberikan air minum, diberikan kue, dibuatkan teh. Silakan ngobrol dulu ya, ngobrol ya. Saya mau ke belakang. Itu sama dengan memfasilitasi zina. Itu sama dengan mengatakan silakan berzina. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdul Somad bukan ingin merusak kebahagiaan Bapak Ibu, tapi ingin menyelamatkan kita semua. Ini momen tablik akbar, orang ramai, suami ada, istri ada, anak perempuan ada, anak laki-laki ada. Jaga, hai laki-laki playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, habis batang kelapa koyak semuanya. Hai laki-laki playboy cap gayung, ceduk sana ceduk sini, habis semuanya. Ingat, kau laki-laki, kau akan menikah, kau akan punya anak perempuan, kau akan punya keponakan perempuan. Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat yang mendengar itu sudah mencabut pedangnya, ini orang kurang ajar. Kata Nabi, tenang. Nabi mengajak dia berpikir. Kamu tadi mengatakan ingin berzina, ya. Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Wajahnya merah, marah, malu, bersatu menjadi padu. Begitulah laki-laki. Kau hanya melihat orang lain, kau hanya melihat perempuan sebagai objek. Perempuan adalah anak perempuanmu, perempuan adalah adik perempuanmu, perempuan adalah ibu perempuanmu, perempuan adalah istrimu. Ingat, sampai masanya kau akan menjadi ayah, kau akan menjadi kakak, kau akan punya keluarga perempuan. Maka ini menarik kepada diri kita sendiri. Kita jaga, insya Allah Allah pun akan menjaga anak-anak perempuan kita. Yang lalu bagaimana? Yang sudah dilakukan bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali meminta maaf kepada manusia dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya handphone ada senternya, tolong dikeluarkan, dihidupkan. Kita mau lihatkan kepada saudara kita dari Sabang sampai Papua, beginilah masyarakat Purwajaya bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala
Yasin Habibillah. Cukup untuk TikTok. Direkam, diupload, dikirim, di-share, supaya bertarung antara yang halal dengan yang haram di sosial media, supaya bertarung antara solawat dengan maksiat di sosial media, supaya bertarung orang-orang yang ingin melakukan perbuatan dosa. Lihat ini, begini saudara-saudara kita di Kutai Kartanegara, di Luajanan, di Purwajaya. Supaya apa? Orang melihat kebaikan, bersaing antara yang halal dengan yang haram. Insya Allah Allah akan menerangkan, menolong, memenangkan yang halal. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, insya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Perbuatan haram kedua yang kita tinggalkan, yang merajalela hari ini adalah judi. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu orang kalau mau berjudi nunggu tetangga bangun. Sendirian nggak bisa berjudi. Tunggu tetangga kawan baru ada lawan baru bisa berjudi. Sekarang bangun tidur, buka handphone sudah bisa berjudi. Judi online. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan masyarakat kita dari judi. Amin. Bapak-bapak yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya pistol, punya ujung jari tanda tangan, pakai jabatanmu untuk memerangi judi ini. Setuju? Sampai masanya lagi, nanti seragam tidak lagi ada, jabatan tidak lagi berguna, tanda tangan tidak lagi laku. Saat itu tak ada gunanya. Ustadz Abdul Somad tak punya seragam, tak punya jabatan, tak punya kekuasaan. Dia punya suara. Malam ini diberikan mikrofon menyala, maka kita perangi perbuatan maksiat. Bapak jaga anak-anaknya, ibu jaga anak-anaknya. Apa yang terjadi? Nenek-nenek terlibat judi online. Bapaknya sudah dijaga, ibunya dijaga, anaknya dijaga, kebobolan neneknya judi online. Modalnya dari mana? Pinjol, pinjaman online. Buka lubang, tutup lubang. Tidak punya uang, pinjol, fotokopi KTP, kirimkan, dapat uang, pakai main judi. Kalah, lari, dikejar, ketakutan, bunuh diri, neraka jahanam siap menanti. Tidak ada kekayaan kecuali dengan kerja keras. Bill Gates orang kaya dengan kerja keras, konglomerat dengan kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Kerja keras inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita bekerja keras. Tabligh akbar malam ini, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita ingatkan, jangan kena judi yang luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu jauhi. Kalau kamu mau dapat rahmat Allah, jauh. Uang-uang saya, yang berjudi saya, yang kalah saya, yang tumpur saya, yang rugi saya, apa hubungan sama kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Pandai dia membuat kata-kata. Kita pun terdiam mendengar ucapannya. Iya juga ya. Kalau gitu aku urus surga aku aja lah. Kau masuk nerakamu kan masuk neraka sendiri. Uang-uang saya, maksiat saya, dosa saya, judi saya, zina saya, apa urusan kamu? Kita mesti menjawab, memang yang berjudi kamu, yang berzina kamu, yang hamil kamu, yang rugi kamu. Tapi kalau azabnya datang, rumah saya kena juga, bodoh. Ini azab Allah kalau datang, memangnya masjid tidak kena. Kalau gempa bumi datang, memangnya rumah kita tidak kena. Kalau azab tsunami datang, memangnya air laut itu datang ke darat. Lalu dia tanya, kamu berjudi? Iya, rumah kamu ya. Kamu enggak, rumah ini enggak. Tidak ada begitu. Kalau azab itu sudah datang, rata semuanya. Kita yang baik-baik, yang sholat, yang tabligh akbar, yang berjamaah, semuanya ikut kena. Maka kita jaga umat ini, kita jaga bangsa ini, kita jaga supaya apa? Selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal.
Janji Ustaz Somad 3 perbuatan haram yang paling mengerikan. Pertama zina, yang kedua judi, yang ketiga adalah khamar. Khamar inilah kunci pintu masuknya. Orang sekarang tidak pakai khamar, niat mau mabuk. Khamar mahal, duit nggak ada, buat kopi campur spiritus, diminum, bukan mabuk, mati. Rencana mabuk, kelewatan sakratul maut. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina imannya lepas. La yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang minum khamar imannya lepas. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, korupsi, makan harta orang dengan cara batil, imannya lepas. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Muridnya namanya Ikrimah mendengar. Kata Ikrimah, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa lepas dari badan? Kata Abdullah bin Abbas, menjalinkan jari jemarinya, hakadha yunza'ul iman, begini iman bisa lepas dari badan. Beginilah iman bisa lepas dari badan. Syabbaka baina asabihi, jari jemarinya dia jalin, summa naza'ahu, dia copot, dia lepas. Beginilah iman lepas dari badan. Bayangkan ketika sedang mabuk datang malaikat maut, mati. Bayangkan ketika iman sedang lepas dari badan, disitulah malaikat maut mencabut nyawa dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sabu-sabu, narkoba, ganja, segala macam produk semakin canggih, alat komunikasi, berdagang, berniaga, tidak ada hukuman yang paling layak. Yang paling layak adalah hukuman mati. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju semua. Setuju hukuman mati? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pengedar narkoba tertangkap di airport Jeddah, dihukum mati 2 orang. Yang satu dari Pakistan, yang satu dari Nigeria. Dipancung kepalanya, putus bergelinding, keluar darahnya, menyembur seperti air saat menyiram bunga. Itulah hukuman yang layak. Kalau ada mengatakan hukuman mati kejam, belum ada apa-apanya dibanding anak yang tidak berdosa kecanduan narkoba. Orang di kampung mendodos sawit, jual brondol, duitnya dibelikan narkoba. Ibu-ibu baru melahirkan anak, makanan instan, susu bayi, sampai ibu-ibu pagi masak nasi goreng, kenapa nasinya nggak matang-matang? Rupanya tabung gasnya juga dijual untuk beli narkoba. Yang saya ceritakan ini fakta atau betul? Nyata di tengah masyarakat kita. Orang kalau sudah kecanduan narkoba, istrinya pun digadaikan untuk beli narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari ini semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tabligh akbar tadi malam? Ustadz Abdul Somad. Apa isi tausiahnya? Enggak tahu, pokoknya ada tabung gas dijual beli narkoba. 3 yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi malam. Yang pertama zina, yang kedua judi, yang ketiga narkoba, khamar. Insya Allah halal bihalal, kita hilangkan yang haram. Siap tinggalkan zina? Siap tinggalkan judi? Siap tinggalkan narkoba? Inilah makna halal bihalal. Kita hilangkan yang haram, kita menuju yang halal, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Walaupun tidak dilihat jam Bapak Ibu, insya Allah sudah terasa kesemutannya. Saya sudah 1 jam berdiri, insya Allah 1 jam tausiah, ditambah dengan baca Quran, ditambah dengan silaturahim, ditambah dengan hadrah, ditambah dengan zikir, ditambah dengan salawat, sampai kita pulang, sampai kita mati. Insya Allah semuanya bernilai amal soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Terima kasih segala perhatian. Selamat melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Support terus dengan bantuan yang bisa menolong dengan uang, dengan tenaga. Insya Allah sukses musabaqah tilawatil Quran Kecamatan Luajanan di Desa Purwa
jaya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan, pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767 7777227. Sekali lagi, BSI 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.